Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sekarang kita belajar tentang transformasi geometri. Yang pertama, refleksi atau pencerminan. Yang kedua, translasi atau pergeseran. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Yang keempat, dilatasi atau pengalian. Yang pertama, kita lihat refleksi. Refleksi adalah pencerminan suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Nah, itu ada beberapa rumus untuk refleksi atau pencerminan. Kita lihat tabel. Jika titik A, B direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan A, min B. Jika direfleksikan terhadap sumbu Y, yaitu menghasilkan min A, B. Jika direfleksikan terhadap titik asal atau 0,0, itu menghasilkan min A, min B. Atau jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, itu menghasilkan B, A. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, itu menghasilkan min B, min A. Jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, itu menghasilkan 2H kurang A, B. Jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, itu menghasilkan A, 2K kurang B. Nah, sekarang kita lihat contoh. Titik A berada pada koordinat 3,2. Tentukan bayangan A jika direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, titik A 3,2 direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, bisa kita gunakan dengan menggunakan rumus atau pada diagram kartesius. Nah, kalau kita menggunakan rumus yang kita lihat tabel tadi terhadap direfleksikan terhadap sumbu X, itu menghasilkan A, min B. Kita tentukan A, B itu menghasilkan, nah, A berarti kita tulis A, min B, min kita ambil B-nya min 2. Berarti bayangan dari A itu adalah 3,2. Jika kita lihat ke diagram kartesius, nah 3, min 2, kita gambar 3, min 2 dulu, dicerminkan terhadap sumbu X. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, itu kacanya yang sumbu X itu menghasilkan bayangannya di atas, yaitu jarak ini sama dengan yang ini. Nah, berarti hasilnya nanti 3,2. Dia akan sama dengan rumus. Kemudian yang nomor 2, titik B berada pada koordinat 5,1. Tentukan bayangan B jika direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat dengan menggunakan rumus. Jika direfleksikan terhadap sumbu Y, itu rumusnya min A, B. Bisa kita lihat pada tabel tadi. Nah, ini A, B. Masukkan ke dalam rumus, yaitu min A. Kita ambil A-nya 5, kemudian B-nya 1, berarti min 5,1. Jika kita bawakan ke diagram kartesius, nah titik B 5,1 jika dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti Y-nya cerminnya Y, itu akan menghasilkan dia akan sama, jarak ini dengan sini nanti dia sama. Nah, berarti ini B absen, yaitu min 5,1. Dia akan sama dengan menggunakan rumus. Nah, kemudian yang nomor 3, titik C berada pada koordinat min 4,3. Tentukan bayangan C jika direfleksikan terhadap Y sama dengan min X. C min 4,3, kita misalkan ini A, ini B, direfleksikan terhadap Y sama dengan min X, itu menghasilkan C absen. Rumusnya min B, min A. Nah, kita lihat min B, B-nya 3, kemudian min A-nya min 4. Berarti C absen min 3,4. Nah, sekarang kita lihat nomor berikutnya. Contoh soal berikut, titik D min 6,3 jika dicerminkan terhadap X sama dengan 5, tentukan bayangan D. Jadi, ini A, B, D min 6,3 dicerminkan terhadap X sama dengan 5. Jadi kita lihat rumus. Jika dicerminkan terhadap X sama dengan H, berarti rumusnya 2H kurang A, B. Berarti H-nya adalah 5. Nah, kita bawakan rumusnya 2H kurang A, B. Nah, masukkan angka ke dalam rumus. H-nya 5 kurang A-nya min 6, B-nya udah pasti dia 3. Nah, kemudian 2 kali 5 10. 10 ini kurang min
2 kali 5 10 tambah 6 itu 16,3. Di 16,3 bayangannya. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu translasi. Translasi itu adalah pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Kita lihat P, X, Y, titik P, X, Y jika ditranslasikan terhadap A, B, itu menghasilkan bayangannya X tambah A, Y tambah B. Berarti kita jumlahkan X dengan A, Y dengan B. Contoh, titik A berada pada koordinat 8,-3. Tentukan bayangan titik A jika ditranslasikan oleh min 1, 4. Nah, kita lihat A 8,-3 ditranslasikan terhadap min 1,4. Di min 1,4 itu 8, kita tambahkan dengan min 1, itu hasilnya 7, kemudian min 3 kita jumlahkan dengan 4, itu menghasilkan 1. Jadi bayangannya 7,1. Contoh yang kedua, titik B min 2,5. Jika ditranslasikan oleh 21, maka bayangannya adalah berarti min 2 tambah 2, min 2 tambah 2 itu nilainya 0, tulis 0, 5 tambah 1 itu menghasilkan 6. Kemudian yang nomor 3, hasil translasi titik A oleh 5 min 4 adalah 3, min 2. Tentukan koordinat titik A. Nah, kita rincikan dulu rumusnya. Soalnya titik A, X, Y itu ditranslasikan 5, min 4 adalah berarti bayangannya 3, min 2. Jadi caranya tadi X tambah 5 sama dengan 3. X tambah 5 sama dengan 3. Berarti X sama dengan 3 kurang 5. X sama dengan min 2. Kemudian Y tambah min 4 itu hasilnya min 2. Berarti Y sama dengan min 2 tambah 4. Y sama dengan 2. Berarti koordinat titik A adalah X, Y min 2,2. Oke, kita lihat yang nomor 4. Sebuah titik D min 6,2 ditranslasikan berturut-turut oleh 3, min 4, 3 min 4 dan 5,1. Tentukan bayangan terakhir titik D. Nah, sekarang kita bawakan ke bentuknya. D min 6,2 ditranslasikan terhadap 3 min 4. Kita coba dulu. Min 6 tambah 3 itu menghasilkan min 3. Kita masukkan. Kemudian 2 tambah min 4 itu menghasilkan min 2. Kemudian ditranslasikan lagi terhadap 5,1. Berarti min 3 tambah 5 itu 2. Kemudian min 2 tambah 1 itu min 1. Nah, kemudian yang kelima, titik B min 4,2 setelah ditranslasikan oleh M, N menghasilkan titik B absen 5,4. Tentukan nilai M dan N. Nah, kalau kita bawakan ke bentuknya, B min 4,2 ditranslasikan terhadap N, MN menghasilkan bayangan 5,4. Berarti min 4 tambah M, min 4 tambah M itu nilainya 5. Berarti M sama dengan 5 tambah 4, berarti M sama dengan 9. Kemudian 2 tambah N, 2 tambah N itu menghasilkan 4. N sama dengan 4 kurang 2, berarti N sama dengan 2. Berarti translasinya adalah 92. Nah, untuk transformasi geometri ini yang dipentingkan adalah rumusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.